Yesus Tuhan, Dialah dengan Bapa. Yesus Tuhan, Allah yang kekal. Yesus Tuhan, yang Maha Kuasa. Yesus Tuhan, yang Maha Adil. Dialah Raja segala raja, yang layak disembah dan dipuji. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, terpujilah nama kemuliaan. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, terpujilah nama. Haleluya, haleluya, terpujilah namanya. Saya serahkan kepada Ibu Ayu. Mari kita bersatu dalam doa untuk kita menyambut dan menghormati kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini kami ada itu semua karena karunia-Mu, dan kami dapat berkumpul sehati Bapa untuk memuji, menyembah, dan bahkan berdoa Tuhan Yesus, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan ketika firman-Mu disampaikan di pagi hari ini Tuhan, maka Bapa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat Tuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami Bapa berbuat Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Segala yang datangnya daripada si jahat kami hancurkan dalam kuasa Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dengan iman kita katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Halo. Terima kasih kepada Pak Adolf yang telah mempercayakan saya untuk memberitakan kemuliaan nama Tuhan di pagi hari ini, dan juga kepada anak-anak semua yang ada di asrama maupun yang PPL maupun yang ada di luar. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Power of Prayer. Sekali lagi judulnya adalah Power of Prayer. Apa itu power of prayer? Power of prayer itu adalah kekuatan di dalam doa. Ketika kita berdoa, ada kekuatan yang dinyatakan. Ketika kita berdoa, ada sesuatu yang disingkapkan. Dan ketika kita berdoa, ada mukjizat yang dinyatakan. Karena itu firman yang disampaikan di pagi hari ini berbicara mengenai power of prayer. Kekuatan di dalam doa. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa ada sebuah perumpamaan yang berkata bahwa nafas orang Kristen itu adalah doa. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak berdoa, maka kita akan mati. Karena salah satu vital dalam kehidupan manusia, ciri-cirinya adalah bernafas. Kalau kita tidak bernafas, berarti tandanya kita sudah mati. Jadi kalau kita tidak berdoa, kalau pola hidup orang Kristen tidak berdoa, kalau orang Kristen tidak suka berdoa, kalau orang Kristen tidak senang memuji di dalam doa, kalau orang Kristen tidak senang berkomunikasi dengan Allah di dalam doa, kalau orang Kristen tidak senang berharap di dalam doa, hidupnya tidak ada doa, maka berarti dia sudah mati. Memang tidak mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Karena itu mari kita lihat apa kekuatan di dalam doa. Kita buka bersama-sama di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan, begitu luar biasa power of prayer. Apa yang membuat kekuatan di dalam doa? Dikatakan di ayat yang ke-20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kekuatan di dalam doa karena Yesus ada, Yesus bersama-sama, dan dikatakan kekuatan doa adalah apabila 2-3 orang sepakat meminta apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus, maka akan dikabulkan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di dalam Matius 18, 19, 20 dikatakan jika 2 orang, lalu di ayat yang ke-20 dikatakan 2-3 orang. Anak-anak dikasih Tuhan, di dalam perjanjian lama ketika ada sebuah saksi, ada sebuah permasalahan, maka di dalam persidangan dibutuhkan tidak boleh 1 tapi harus 2. Kenapa harus 2? Karena 2 itu menunjukkan kalau misalnya tidak ada kesepakatan, tidak ada kerjasama, tidak ada negosiasi, atau tidak ada yang namanya saling bekerja sama antara yang membuat sesuatu yang meringankan. Tetapi kalau 2 orang menjadi saksi, maka dianggap sah, dianggap tidak ada kerjasama, tidak ada yang namanya kejahatan di dalam menutupi dosa. Karena itu di dalam Ulangan 17 ayat 6 maupun Bilangan 35-30 bahwa dikatakan ketika 2 orang atau lebih, minimal 2 orang bilangannya bersaksi, maka itu sudah dianggap sah. 2 orang menandakan kumpulan. Sekalipun mungkin jumlahnya kecil, tetapi ketika jumlahnya lebih daripada 1, maka itu sudah dianggap kumpulan. Dan pagi hari ini kita lebih daripada 2. Kalau firman-Nya berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka saya percaya, kita percaya di pagi hari ini lebih dari 2-3 orang berkumpul, kita berdoa, kita sepakat dengan iman, kita meminta dengan iman, maka dikatakan permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Jadi kekuatan di dalam doa, karena dengan iman kita sepakat meminta, maka Yesus hadir di sana. Dan apapun yang engkau minta dalam nama Bapa, maka kita sudah mendapatkannya. 2-3 orang berkumpul merupakan sesuatu bilangan. 2-3 orang sepakat berdoa, memohon, menyembah, maka Yesus hadir. Namun dikatakan juga kekuatan doa adalah iman. Kalau kita berbicara iman, dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Perhatikan, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar itu adalah pondasi. Ketika seseorang membangun rumah, maka diperlukan pondasi yang kuat. Dan dengan iman, maka diperlukan dasar yang kuat, yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita berbicara bukti, kalau kita berbicara yang namanya ada bukti secara manusia, secara kedagingan, secara dunia, kalau berbicara namanya bukti, berarti ada real, ada nyata, ada bentuk. Tetapi kalau kita berbicara iman, maka dikatakan sesuatu harapan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat, tapi menjadi sesuatu bukti yang diharapkan. Luar biasa. Kita tidak pernah tahu
bagaimana kekuatan doa mempengaruhi kita. Tetapi di dalam doa yang kita bawakan, di dalam doa yang kita sampaikan, bahkan dengan menangis, bahkan dengan keremukan hati, kita merebahkan diri kita di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Maka dengan iman kita akan berkata, apapun yang kuminta dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, maka kita sudah menerima. Tentu dengan iman. Orang Kristen tidak bisa memandang secara jasmani. Tidak bisa kita berkata seperti Thomas berkata, bahwa kalau aku melihat Yesus, kalau aku cucukkan jariku, maka aku percaya. Karena itu bukan iman. Karena iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi sesuatu bukti, sesuatu harapan yang nyata. Karena itu kita berdasarkan iman. Ketika kita memandang dengan iman, kita melihat anugerah-anugerah Tuhan yang luar biasa. Terkadang kita hanya minta 1, tapi Tuhan kasih 10. Terkadang kita minta hanya 2, tapi Tuhan kasih 100. Apa yang kita pikirkan tidak sama apa yang dipikirkan Allah. Apa yang kita lihat tidak sama seperti yang dilihat Allah. Namun apapun rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Orang Kristen memandang dengan iman. Kalau kita berbicara iman, ini ada sebuah ilustrasi, ada sebuah rumah, lalu ada angin. Kalau kita berbicara angin, kita tidak tahu bentuk daripada angin. Kita tidak tahu apakah bentuknya lingkaran, kita tidak tahu apakah bentuknya bulat, kita tidak tahu apakah bentuknya kotak. Tapi angin bisa merobohkan rumah. Bahkan angin yang sepoi-sepoi bisa membuat kita mengantuk. Misalnya kita lagi di atas pohon, lalu kita sedang tidur-tiduran. Lalu angin yang sangat sejuk, sangat enak, sangat nikmat. Dan itu terkadang bisa membuat kita jatuh. Angin yang luar biasa bisa menghancurkan rumah, bisa menghancurkan keadaan. Tapi kalau kita berbicara apa sih bentuk angin, kita tidak tahu bentuk angin. Kita tidak mengerti, kita tidak bisa mengkonkretkan suatu bentuk angin. Tapi angin itu nyata dan dapat dirasakan. Kita lihat lagi ilustrasi yang kedua, di mana di situ ada semut, tapi bisa mengangkat sebuah bongkahan kayu. Luar biasa. Kalau kita memandang secara jasmani, kita akan berkata, that is impossible. Ini sebuah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin seekor semut yang kecil, yang tidak berdaya, yang tidak mampu bisa mengangkat sebongkah kayu yang luar biasa. Kalau kita memandang iman, tidak ada perkara yang mustahil. Karena bersama Yesus, impossible to be possible. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mungkin berkata tidak ada pengharapan. Ketika dokter berkata, maaf ibu, maaf bapak, usiamu hanya tinggal 3 hari hitungannya. Maka banyaklah engkau berbuat amal, banyaklah engkau berbuat kebaikan. Mungkin dokter akan berkata tidak ada pengharapan. Tetapi bersama Yesus, ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Mungkin di pagi ini ada pergumulan. Mungkin di pagi hari ini ada beban berat. Sampaikan kepada Yesus dengan doa. Tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Yesus sudah merencanakan, ketika Tuhan Yesus sudah melakukan, ketika itu waktunya Tuhan, maka indah. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Itulah sebuah iman. Maka di dalam doa dikatakan powernya, prayernya di dalam doa. Karena Yesus hadir di sana. Dan ketika kau meminta dengan iman, maka apapun yang kau minta dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah menerima. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar kesaksian. Ada sesuatu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita hanya memandang secara jasmani kita, mungkin kita tidak merasakan pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita memandang dengan iman,
Pertolongan Tuhan luar biasa. Mukjizat Tuhan luar biasa. Apa yang menjadi bukti? Bapak, Ibu, dan saya, anak-anak sekalian, bisa ada doa di pagi hari ini. Itu karena mukjizat nafas kehidupan yang Tuhan Yesus berikan. Karena itu, mari kita berdoa dengan iman. Kita sepakat meminta, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kita berbicara iman, mari kita belajar iman daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Mari kita belajar, mari kita miliki iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel 3:17 ayat 18 berkata, jika Allah yang kami sembah, kami puji, tidak sanggup melepaskan kami, maka kami tidak akan sekalipun, kalaupun kami masuk dalam perapian, kami masuk di dalam yang namanya suatu penyiksaan, kami masuk di dalam yang namanya suatu permintaan yang berdosa. Dikatakan jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mungkin kita sangat mudah mengatakan aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Ketika keluarga kita dipelihara dengan luar biasa. Ketika suami kita dalam kondisi pekerjaan yang luar biasa. Ketika anak-anak kita sehat luar biasa. Ketika kita diberkati dengan luar biasa. Kesehatan kita luar biasa. Hidup kita luar biasa. Mungkin kita bisa bernyanyi dengan luar biasa. Kita bisa mengucap syukur dengan luar biasa. Tapi pertanyaannya, mampukah kita mengucap syukur? Mampukah kita tetap berkata bahwa dalam segala hal Tuhan Yesus ikut campur tangan dan Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam hidup kita? Mampukah kita mengucap syukur ketika di dalam meja makan kita tidak ada yang dihidangkan? Mampukah kita mengucap syukur ketika perekonomian kita sedang rumit? Mampukah kita mengucap syukur ketika kita ada dalam sebuah permasalahan yang menghimpit? Mampukah kita mengucap syukur ketika kita di dalam penyakit? Mampukah kita mengucap syukur ketika kita ada dalam suatu masalah, ada dalam suatu pencobaan? Mampukah kita mengucap syukur ketika untuk membeli sesuatu saja tidak ada? Mampukah kita mengucap syukur ketika mungkin tidak ada kiriman dari orang tua untuk kuliah kita, untuk biaya-biaya kuliah kita? Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, ya Tuanku, aku percaya Allahku yang luar biasa akan menolongku. Aku percaya Allahku yang dahsyat akan menolongku. Tetapi perlu dicatat, sekalipun itu tidak terjadi, aku tidak akan berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhanku. Pagi hari ini pesan yang luar biasa Bapak, Ibu, anak-anakku. Mampukah kita berkata seperti Ayub berkata, Allah yang punya, Allah yang memberi, dan Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau aku diberkati, itu hanya sebuah titipan. Kalau hari ini aku merasakan kenikmatan, itu pun hanya sebuah titipan. Karena ketika aku datang dan ketika aku kembali kepada Sang Pencipta, aku tidak membawa apa-apa. Iman yang luar biasa. Sukacita yang tidak terkontrol, yang tidak dikontrol, yang tidak dikuasai oleh keadaan. Tapi karena hati yang gembira, hati yang mengucap syukur, hati yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Hati yang selalu berkata, tanpa Tuhan aku tidak dapat perkarakan yang bebas. Tanpa Tuhan aku tidak dapat lakukan perkara yang luar biasa. Tanpa Tuhan aku tidak dapat bekerja.
Kenapa Tuhan aku tidak dapat memperoleh apa yang kuperoleh saat ini? Maka marilah jadikan doa itu adalah lifestyle dalam hidup kita. Pola hidup kita, kegemaran kita, identitas diri kita. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kita berada, mari kita menyembah Dia tanpa ada yang namanya membatasi kondisi, situasi, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jadikan doa itu menjadi sebuah pola dalam hidup kita. Doa akan sangat besar kuasanya ketika ada kepercayaan yang diselipkan, ada iman yang kita lakukan, ada sesuatu pengharapan yang luar biasa. Aku berdoa karena aku percaya. Lewat doa ada kuasa, ada kekuatan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada mukjizat Tuhan. Percayalah, apa yang kita lakukan di setiap hari Senin di pagi hari. Doa fajar ini bukan hanya untuk semua yang hadir di Zoom. Tapi yang lebih penting, itu adalah untuk pribadi kita. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pernahkah kita berdoa hanya berdiam diri, hanya roh kita dengan roh Allah, dan lalu kita berkata, Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku? Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam hidupku? Aku ini hamba-Mu, terjadilah sesuai dengan rencana-Mu. Kita ingin tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita ingin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita membaca kebenaran firman-Nya. Dan ketika kita berdoa di dalam roh. Maka Tuhan hadir. Tuhan berkomunikasi dengan kita. Percayalah. Di dalam doa ada kekuatan. Karena Yesus hadir. Dan apapun yang engkau minta. Dalam iman, dalam waktunya Tuhan, dalam kuasanya Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.